Baik kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semuanya sehat? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Kak Gezi tampilkan dong mukanya. Bagaimana kabarnya Pujut? Sehat? Kan kita kangen juga sama Kak Gezi nih. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai agenda kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang akan kita jalankan dapat berjalan dengan lancar. Silakan Kak Imam untuk dipandu dengan doa. Silakan Kak Imam. Kak Imam, silakan dipandu doa dulu, Kak. Dengar suara saya, Kak Imam? Baik, kalau gitu Kak Novia, silakan Kak Novia yang sepertinya jaringannya aktif. Silakan Kak Novia dipandu kita doa untuk berdoa bersama. Silakan Kak Novia Anggraini. Oke, ya terima kasih Kak Pasir. Sebelum kita mulai acara atau gimmick pada malam hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Baik kakak-kakak, izin untuk share screen dulu ya. Sebentar. Terlihat semuanya kakak-kakak? Belum ya? Si loading ya? Saya kekurangan jaringan, saya mohon maaf, saya matikan kamera ya, karena kalau saya nyalakan kamera, dia tidak kuat ya. Baik kakak-kakak, pada malam hari ini kita akan membuat rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya adalah 1 JP, modanya adalah daring atau sinkronus. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual malam hari ini. Baik kakak-kakak, di sini kita akan melakukan KSE dulu, atau kompetensi sosial emosional. Mari kita dengarkan arahan tentang bagaimana kita untuk melakukan KSE. Sebentar. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan.
Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Bagaimana perasaan kakak-kakak setelah melakukan KSE? Baik kakak-kakak, kita akan lanjut nih. Doa bersama sudah. Nah, ini kesepakatan kelas kita pada malam hari ini. Bentar, saya share screen dulu. Kita tadi sudah sama-sama melakukan KSE. KSE ini bisa kita lakukan di saat kita dengan anak-anak itu merasa sudah stres, sudah jenuh di dalam kelas. Itu kita bisa mempraktekkan KSE di depan anak-anak. Jadi setelah kita melakukan KSE, insya Allah pikiran kita menjadi fresh dan siap untuk menerima pembelajaran untuk yang selanjutnya. Baik kakak-kakak, di sini adalah ada kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini yang pertama adalah menyalakan kamera. Seperti biasa, saya mohon yang kiranya memang jaringan Langsung ke hasil ya. Mam. Telang suara ke hasil ya. Enggak.
Engkau. Paranjak bermasalah dia jaringan. Dia bermasalah jaringan rohani. Apa? Sana dulu. Nanti main sama ayah. Bilang ke hasil, dia keluar. Nah, keluar pada julu. Dia keluar Kak Pasir. Baik kakak-kakak, pertemuan ini kita sudahi sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belen Gezi dia. Apa? Cantik sekali bajunya. Apa Om Todet? Apa gawe malam minggu no? Tumben Balik ya? Ganja Jaya. jangan ngezoom PKG sih. Ya, kelompok. Berbewah ngupload. Selesai wah. Upload selesai. Sekarang ngemak try out. Wah mending anu no. Jawaban no. Hah? Jalan. Jawaban try out no. Mohon maaf kakak-kakak, saya terlempar ini ya. Mohon maaf, saya terlempar ini. Siapa yang lempar? Aduh. Saya dilempar siapa ini? Oke, saya lanjutkan ya. Record nggak? Oh, masih record, alhamdulillah. Baik kakak-kakak, ini adalah tujuan kita pada sesi hari ini, yaitu yang pertama merefleksikan pembelajaran pada modul 3. Tentunya kakak-kakak sebagian tadi sudah saya lihat ada yang sudah mengirimkan terkait dengan di modul 3. Dan harapan saya kakak-kakak semuanya sudah melakukan elaborasi terkait dengan apa yang ada di modul 3. Yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, nanti akan saya berikan langkah-langkah dalam membuat tindak lanjut. Kemudian kakak-kakak nanti akan saya berikan PPT-nya agar kakak-kakak lebih memahami bagaimana cara untuk membuat tindak lanjut. Nah, agenda kita pada sesi hari ini adalah pertama tadi pendahuluan, siapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen belajar, kemudian refleksi awal itu 10 menit, menyampaikan rencana tindak lanjut atau pengantar tugas RTL, penilaian dan nilai masa itu 20 menit, kemudian dialog, diskusi itu selama 7 menit, dan penutupnya 3 menit. Nah, baik kakak-kakak, ini saya mau tanya, dari level 1 sampai 10, persiapan belajar kakak-kakak untuk pada malam hari ini sudah di level berapa? Coba tuliskan di kolom chat. Untuk kesiapan belajar kakak-kakak pada malam hari ini pada level berapa? Silakan dituliskan di kolom chat. Maaf saya tidak bisa membuka kamera karena saya kehilangan sinyal lagi nanti. Silakan dituliskan di kolom chat kakak-kakak. Kakak-kakak sudah siap belajar di level berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9, 10. Silakan. Tuliskan, Kak.
Kak Novia, level 5. Oke, Kak Imam level 6. Yang lain, saya tunggu. Sambil menunggu yang lain, saya ingin nanya kepada Kak Novia, kenapa Kak Novia menjawab masih pada level 5? Silakan Kak Novia. Yang lain ditulis di kolom chat ya. Belum siap, Kak. Masih meraba. Nah, belum siap, masih meraba. Kak Imam, kenapa Kak Imam menulis di level 6 kesiapan belajar kita pada malam hari ini? Apakah kecapean karena main bulu tangkis atau karena belum rawah ini, Kak? Ya capek juga sih Kak. Kemudian tadi dari jam 2 sampai tadi ada diundang untuk pemilihan PBSI Lombok Tengah ketuanya. Oke, selamat Kak Imam sekali lagi. Oke, di sini ada Kak Gezi. Alhamdulillah Kak Gezi aktif malam-malam hari ini. Kak Gezi di level 4. Kak Sayuti di level 4. Kak Rama di level 4. Nah, silakan Kak Sayuti nih. Saya kepingin mendengar suara Kak Sayuti nih. Tumben saya melihat Kak Sayuti. Silakan Kak Sayuti, kenapa memilih di level 4? Ya, terima kasih Kak Pasel atas rekanannya dengan suara saya. Jadi mohon maaf Kak Pasel ya, di minggu-minggu ini saya nggak bisa membagi waktu ini. Di satu sisi udah mulai azan. Di satu sisi di malam-malam ini terbentur dengan kegiatan yang keluarga meninggal, zikiran, sebentar lagi mau zikiran, itu rutin tiap malam Kak Pasel. Jadi saya milih nilai 4 karena alasan itu Kak Basel, mohon maaf, tapi saya akan ikuti sampai selesai dah. Nanti sekedar saya terlihat di sana aja, nanti di akhir zikiran saya ke sana. Makasih Kak Basel. Terima kasih Kak Sayuti. Alhamdulillah malam ini saya bisa mendengar suaranya Kak Sayuti. Ini sekarang Kak Mahdan nomor 4. Kenapa Kakak masih memilih di nomor 4? Nah, saya ingin dengar suaranya Kak Mahdan. Silakan Kak Mahdan. Ya, karena masih dalam proses pembelajaran. Karena masih dalam proses pembelajaran. Oke, dalam tahap belajar. Oke, Kak Gezi ini. Kak Gezi mana Kak Gezi? Kak Gezi di level 4. Silakan Kak Gezi. Kenapa memilih di level 4 Kak Gezi? Mana Kak Gezi? Ada, dia masih di sini. Oh, terlempar dia. Memang jaringan hujan ini. Kak Eka menyatakan masih di nomor 4. Silakan Kak Eka. Kenapa Kak Eka menyatakan bahwa Kakak masih di level 4? Terima kasih Kak. Karena kita ini dengan beberapa kali pertemuan, tadinya saya masih sedikit harus ilmu yang belum full saya dapatkan di kita. Terima kasih Kak. Saya terlempar lagi ya. Dengar suara saya Kak? Dengar. Nggak, petak laptop nggak. Petak laptop seberak. Kak Novia dengar suara saya Kak Novia? Ya, ada Kak, ada. Oh iya, Ada. takut terlempar lagi karena sinyal. Baik, oke kita lanjut dah. Saya takut sinyalnya nggak ada ini. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, kita coba refleksi dulu ya, kakak-kakak. Kita mengingat pembelajaran proyek yang kita sudah bahas di minggu kemarin. Nah, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan, Kak.
Kak Novia, yuk wakilin yuk. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan Kak Novia, mungkin Ya, bisa diwakilin. saling, ya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Bisa mungkin kita saling bantu nanti di situ Kak, bantu atau saling sharing bersama teman sejawat untuk komunitas belajarnya di sekolah. Misalnya ada yang kita tidak ketahui, nanti bisa dibantu oleh teman sejawat. Baik, Itu terima pentingnya kasih kita Kak Novia. berkolaborasi Kita dengan saling berkolaborasi, iya. saling mengisi dengan saling rekan sejawat yang menguntungkan. ada di sekolah. Iya. Oke, silakan Kak Roni. Kak Roni tadi reset, silakan Kak Roni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah berjuang bisa juga stabil ini sinyalnya. Baik, terkait dengan pertanyaan yang tadi, menurut saya itu suatu hal yang luar biasa dan harus kita lakukan karena tidak akan untuk mencapai target yang kita inginkan dari proyek itu sendiri, kita nggak bisa menggarap dengan diri kita sendiri. Perlu yang namanya kepala sekolah selaku pimpinan untuk menyetujui apa yang kita programkan. Begitu juga dengan rekan yang lain, guru yang lain. Akan tetapi yang jadi pertanyaan kita, apakah rekan dari satuan sekolah kita itu berkenan apa tidak? Itu lagi kan yang jadi pertanyaan. Ini yang menjadi tantangan pertama buat kita. Itu bisa apa enggak kita untuk mengajak mereka untuk berkolaboratif. Itu saja Kak Basil. Baik, terima kasih Kak. Nah, jadi tantangannya Kak Roni adalah apakah bisa rekan di sekolah itu berkolaborasi dengan kegiatan atau program yang akan kita laksanakan. Itu memang sebuah proses besar ya Kak ya. Jadi nantinya saya harapkan kakak-kakak di sini sebelum membuat program project, terlebih dahulu kakak harus mengkomunikasikan dulu dengan warga atau stakeholder yang ada di sekolah, terutama kepada pemangku kebijakan. Sampaikan saja di sana program yang akan kakak-kakak laksanakan, sehingga nantinya kepala sekolah akan membuat keputusan atau paling tidak akan bermusyawarah terkait dengan program yang akan dijalankan oleh kakak-kakak ini. Kemudian nantinya harapan saya kepala sekolah ini memberikan wadah kepada kakak-kakak untuk melakukan presentasi terkait dengan program yang akan kakak-kakak buat. Itu harapan saya, karena memang tantangan terbesar di sekolah dalam kelompok belajar itu ya rekan-rekan kita sendiri gitu. Terkadang ada yang mau bergerak, ada yang satunya malas bergerak. Itu memang sebuah tantangan tersendiri. Jadi diharapkan di sini adalah kita harus mampu untuk meyakinkan kepada pemangku kebijakan kita di sekolah terkait dengan program yang akan kita laksanakan, sehingga apabila kita sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, insya Allah apa yang akan kita jalankan itu akan dapat berjalan dengan lancar. Itu harapan saya. Baik, dan harapan semuanya tentunya. Nah, baik kakak-kakak, selanjutnya adalah bagaimana perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik? Ada yang mau menjawab? Silakan kakak. Ini bagi yang sudah ada ini, bagi yang di komunitas belajarnya sudah ada di sekolah ini. Kemarin siapa yang sudah ada belajar? Oh, Kak Asmani. Kak Asmani kemarin menjawab sudah ada komunitas belajar. Adakah Kak Asmani di sini? Halo Kak, halo. Oke, ini Kak, tolong dijawab ini. Kan kebetulan Kakak sudah menyampaikan bahwa komunitas belajar di sekolah itu sudah ada, walaupun masih belum terlalu aktif, tapi sudah ada, sudah terbentuk dengan baik, walaupun program itu belum dijalankan secara sempurna. Silakan Kak Asmani. Ya, baik Kak, terima kasih. Jadi betul memang bahwa kami di sekolah itu sudah memiliki kombal ya Kak ya. Namun untuk kegiatannya mungkin karena ini berkaitan dengan komitmen mungkin barangkali Kak. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa untuk fase A misalnya
jumlah anggotanya itu masih belum lengkap ini Kak, karena cuti melahirkan gitu Kak. Terus teman-teman yang lain juga ada yang ikut KKG di hari Sabtu itu Kak. Jadi efektivitas dari rombel yang sudah disepakati itu masih belum sesuai dengan agenda yang sudah kami tentukan Kak. Ya, jadi mungkin barangkali untuk kedepannya masukan itu bagaimana kita di sana di sekolah itu membuat agenda itu tidak bertabrakan dengan KKG. Nah, KKG mungkin itu adalah solusinya agar apa yang sudah disepakati oleh teman-teman itu mungkin nanti dari usulan kepala sekolah dan lainnya itu mungkin bisa terlaksanakan gitu Kak. Mungkin hanya itu yang dapat yang sampaikan untuk Kompol Kak, dan memang udah ada berjalan di hari-harinya agenda yang pertama, namun di agenda yang kedua kan udah terjadwal di hari berikutnya tapi bertabrakan sama KKG dan seterusnya gitu Kak. Mungkin itu Kak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Asmani. Memang sudah berjalan, tapi karena ada berbagai kegiatan yang bentrok sehingga Kombel di sekolah ini tidak begitu aktif. Silakan Kak Roni, kemarin Kak Roni terutama di kelompok 1 sudah memetakan dan alur, sudah memetakan aset yang ada di sekolah dan sudah membuat alurnya. Nah, kira-kira Kombel itu di komunitas Kak Roni, mamanya yang sudah aktif sudah Kak, bukan di sekolah saja, mungkin di gugus dan sebagainya, itu bagaimana Kak? Silakan Kak Roni Setiawan. Oke, baik, terima kasih Kak Basil. Berbicara mengenai Kombel, di sekolah kami sendiri SDN 2 Wakul sudah memiliki Kombel itu sendiri. Akan tetapi itu tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Asmani, karena beberapa faktor yang tidak yang tidak mendukung dan kami juga dari 11 rekan guru termasuk kepala sekolah itu sekitar 4 orang yang berkeinginan yang sama. Akan tetapi rekan-rekan guru yang lain tidak menyetujui hal itu, bahkan sampai memberikan respon yang begitu menyakitkan lah. Sehingga sampai hari ini Kombel itu tidak berjalan, sama sekali nggak berjalan. Di dalam 11 rekan guru dalam sekolah yang tempat saya mengabdi sekarang, ada juga sebenarnya Kak Basil alumni guru penggerak itu, bahkan itu yang menggerakkan pertama dulu. Tapi itu tadi seperti yang dijelaskan tadi di awal bahwa ada beberapa teman dan juga responsif dari pimpinan satuan sekolah lah yang tidak begitu memberikan tanggapan perihal itu. Itu saja Kak Basil. Baik, terima kasih Kak Roni. Alhamdulillah di tempatnya Kak Roni ini sebenarnya sudah ada ibaratnya penggerak komunitas, kita ada guru penggerak di sana. Tapi permasalahannya yaitu tadi masih ada beberapa oknum guru yang kiranya memang tidak responsif terkait dengan program-program yang akan dijalankan dan kurangnya perhatian lah jadi dari kepala sekolah. Adakah yang mempunyai solusi terkait dengan permasalahan Kak Asmani dan permasalahan dari Kak Roni? Silakan Kak, angkat tangan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Kak Roni dalam mengkomunikasikan permasalahannya itu kepada kepala sekolah? Silakan, ada yang mau memberikan masukan Kak? Kita saling sharing saja. Mungkin Kak Rama. Halo Kak Rama, silakan Kak Rama. Adakah Kak Rama di sana? Siapa yang di sini? Ayo silakan memberikan masukan terkait apa sih yang harus dilakukan apabila teman-teman rekan kerja kita ini dalam menjalankan program itu kurang responsif, malah justru dia tanggapannya negatif kepada kita gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan Kak. Kak Novia, silakan Kak Novia. Yuk biar berjalan diskusinya. Adakah solusinya Kak Novia atau Kak Lalu Eka?
Tidak ada. Halo, di mana semuanya? Yang mana, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah terdampak pada pembelajaran peserta didik ini, Kak? Bukan, Kak. Jadi kan Oh. Kak Roni sama Kak Asmani ini tadi kan mempunyai permasalahan di mana memang komunitas belajar di sekolahnya itu sudah ada. Sama, Dia tidak aktif sudah ada. karena kan ada sesuatu di sekolah tersebut. Bagaimana kira-kira Kak Novia itu mempunyai solusi nggak terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kak Roni dan Kak Asmani ini? Harus melalui kepala sekolah dia itu, Kak. Biasanya kita rembuk dengan kepala sekolah kalau ada kombal seperti itu. Seperti saya kan juga ada kombal di situ, tapi yang aktif itu yang kita dengar itu kepala sekolah. Kalau emang kepala sekolah melakukan ada pertemuan atau apakah itu yang pimpin kita kepala sekolah biasanya, Kak? Atau kita mengambil ke pergugos, kan saya juga kombalnya ada yang pergugos. Kita melalui kepala sekolah semua itu. Soalnya kalau kepala sekolah kan mereka adalah paling tertinggi lah istilahnya. Jadinya apapun itu kita dengar kepala sekolah sih, sebenarnya yang berperan aktif itu adalah kepala sekolah. Baik, terima kasih Kak Novia. Memang benar apa yang disampaikan oleh Kak Novia bahwa pemangku kebijakan di sekolah itu adalah kepala sekolah. Nah, jadi di sini harapan saya sekalipun kepala sekolah dari kakak baik-baik kepada dia dan minta dukungannya terkait program yang akan dijalankan oleh kakak-kakak. Saya yakin kepala sekolah akan paham dengan program tersebut dapat berjalan dengan lancar, asalkan kakak-kakak memang benar-benar menjalankan program tersebut dengan baik gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan project based learning? Apakah pemahaman saya terkait voice choice ownership dalam penerapan project based learning sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan, siapa yang mau resen? Ada yang resen? Pernah dengar apa itu voice choice, kakak-kakak? Voice suara, choice pilihan, ownership. Owner pilih. Owner. Suara saya. Dia pergi suaranya, Kak. Dia datang pergi suaranya, Kak Pasil. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBM? Apakah suara saya putus Kak Asmani? Terdengar suara saya, kakak-kakak? Terdengar, Kak. Kadang pergi, Kak, kadang datang. Datang dan pergi, tapi aku akan menjemputmu. Susah. Kemudian saya pikir dia timbul tenggelam suaranya Kak Basil. Timbul tenggelam ya Kak ya? Ya ini susah sekali ini, bagaimana ya? Tabrakan. Terdengar suara saya Kak? Ya sekarang terdengar. Terdengar suara saya Kak? Terdengar. Di mute dulu ini teman-teman ini dulu Kak, kena bertabrakan jadinya ini Kak. Suara saya terdengar Kak, karena saya kok kurang mendengar kakak-kakak gitu maksud saya. Pernah mendengar terkait voice choice dan ownership kakak-kakak? Ada di LMS itu? Voice. Ya, voice choice dan ownership. Voice menyuarakan. Suara. Ya. Pilihan. Owner pemilik. Konsep pemilik atau pemangku kebijakan. Choice
Memilih, ownership itu adalah Menyuarakan. kepemilikan. Baik kakak-kakak, di sini ada voice, choice, dan ownership. Itu adalah konsep penting dalam pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ketiga konsep ini berfokus pada pemberian kendali dan tanggung jawab besar kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran mereka, sehingga mereka akan lebih terlibat dan lebih termotivasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Voice sendiri itu berasal dari kata suara, di mana suara ini adalah suara dari siswa itu sendiri. Jadi memberikan suara kepada siswa berarti melibatkan mereka dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran mereka. Nah, jadi kita ingin memberikan ruang kepada mereka untuk menyuarakan ide, pandangan, dan pendapat mereka. Terdengar suara saya, Kak? Terdengar. Oke, saya lanjut ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara penerapannya? Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan belajar atau proyek di kelas. Yang kedua, libatkan siswa dalam perencanaan proyek atau pemilihan topik yang dipelajari sehingga mereka merasa berkontribusi dan dihargai. Yang ketiga adalah adakan forum diskusi atau rapat di kelas secara rutin untuk mendengarkan masukan dari siswa terkait dengan pengalaman belajar mereka. Nah, untuk kalimat choice-nya sendiri, choice itu adalah pilihan. Di sini adalah definisinya adalah memberikan pilihan kepada siswa, berarti ini memungkinkan mereka untuk memilih cara belajar mereka, topik yang dipelajari, dan metode yang mereka sukai dalam menyelesaikan tugas. Nah, di sini dengan kita memberikan choice kepada mereka, itu akan membantu siswa merasa memiliki kendali terhadap proses belajar mereka. Yang ketiga adalah ownership. Owner sendiri itu adalah yang mempunyai. Kalau ownership berarti adalah kepemilikan. Ownership di sini artinya adalah berarti siswa ini merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Mereka akan melihat pembelajaran bukan hanya sebagai sesuatu yang dipaksakan, akan tetapi sebagai sesuatu yang berharga dan bermakna bagi mereka. Oke, kita lanjut. Di sini kakak-kakak, sebelum kita lanjut untuk pengarahan tindak lanjut, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik, di mana tujuannya di sini adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini kita harus punya tujuan yang jelas. Kita harus mempunyai perubahan dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak berubah ya, selamanya kita akan seperti itu saja gitu. Kemudian adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini diminta untuk kakak-kakak untuk mampu berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Baik, di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut ya kakak-kakak. Mohon diperhatikan dengan jelas. Apakah suara saya jelas biar saya enak dalam berbicara, Kak? Presensinya kan enggak kelihatan. Apanya, Kak? Presensinya tadi. Oh ya, sekarang udah kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Karena mohon maaf ini jaringan saya, wifi saya tiba-tiba mati. Ini saya pakai HP ini tadi. Baik, mudah-mudahan ini sampai selesai bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya lanjutkan ya. Tapi suara saya terdengar kan, Kak? Macet, Kak. Macet? Iya, Kak, macet-macet. Bisa melihat ini, Kak? Bisa melihat ini? Slide Masih saya? apakah pemahaman saya itu, Kak? Oke, saya ulang. Hilang lagi. Itu sudah lain? Oke. Enggak. Saya RTL-nya saya. Oke, bentar dulu. Enggak diulang maksud saya. Ini sudah terlihat, Kak? Enggak, Kak. Masih belum. Terlihat ya Basil, pengantar TV. Terlihat Kak, terlihat ya Kak.
Oke. Karena mohon maaf memang kondisinya hujan. Jadi di sini pengantar tugasnya adalah salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, sini sudah jelas ya, Kak ya. Nanti kakak-kakak bisa membuat itu modul kebugaran di modul 2.2 sampai 2.6 itu bisa memakai SEM atau apa itu bisa, nih. Nanti dipelajari di sana. Yang penting terkait dengan kebugaran. Oke, lanjut. Nah, sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu harus melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak dan Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas itu meliputi yang pertama adalah membuat tujuan program. Tidak mungkin membuat program kalau nggak punya tujuan. Jadi kakak-kakak harus membuat tujuan dari program itu dibuat. Kemudian yang kedua, kelengkapan rencana atau struktur program. Jadi kakak-kakak membuat perencanaan atau membuat struktur terkait dengan program yang akan kakak-kakak laksanakan. Yang ketiga adalah keterlibatan komunitas. Di sini kakak-kakak diharapkan mampu berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu siswa, kemudian orang tua, kepala sekolah, rekan guru, dan lain sebagainya. Itu diharapkan ada keterlibatan komunitas belajar yang ada di sekolah. Yang keempat adalah rencana evaluasi program. Jadi setelah membuat program, kakak-kakak harus evaluasi apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya, apa sih yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya perbaiki. Itu harus dibuat sebuah evaluasi terkait program yang akan kakak-kakak buat. Keseluruhan aspek tersebut diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi kakak-kakak di sini akan membuat PPT. Kakak-kakak diminta akan membuat PPT atau presentasi terkait dengan program yang akan kakak-kakak buat. Yang kedua, membuat notulen atau catatan diskusi terkait kelompok belajar di sekolah terkait rencana tindak lanjut PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini kakak-kakak setelah mempresentasikan diminta untuk ada notulensinya. Pastinya kalau di dalam mempresentasikan kan ada tanya jawab dari rekan sejawat kan, nah itu ditulis saja. Kira-kira apa masukannya dari teman-teman dan sebagainya, dimasukkan aja ke dalam notulensi itu. Yang ketiga adalah dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Jadi kalau kakak-kakak bisa membuat video itu lebih bagus. Tapi kalau kiranya memang kakak-kakak tidak bisa membuat video, tidak apa-apa. Kumpulkan saja menjadi foto-foto kegiatan per sesinya. Diharapkan di situ yang akan diupload di LMS. Tapi lebih enak sebenarnya membuat video dengan kakak-kakak membuat slide, kakak-kakak tampilkan, kemudian rekan guru, kemudian siswa dilibatkan, kakak-kakak tinggal mempresentasikan, ini loh program saya, tujuan saya ini, seperti itu. Lanjut. Rencana tindak lanjut.
Rencanakan langkahmu selanjutnya, setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu adalah Sukan Kanal. Nah, modanya di sini adalah penugasan mandiri. Jadi kakak-kakak mengerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh saling contek, tidak boleh sama, karena masing-masing sekolah pastinya berbeda-beda. Programnya pasti berbeda-beda. Boleh melihat punya temannya sebagai referensi, tapi bukan untuk dicontek. Silakan melihat kalau kiranya memang temannya, momennya Kak Roni udah selesai. Kasih, minta tolong dong contohnya kayak gimana. Kasih aja contohnya Kak Roni. Nanti kakak-kakak yang lain bisa melihat. Itu boleh, tapi tidak boleh mencontoh persis sama persis. Pasti setiap sekolah itu kan berbeda-beda, tidak mungkin sama. Nah, tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian ini masa dengan baik dan benar. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL-nya yaitu bahan tayang, rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi kakak-kakak harus membuat 9 slide. Mulai dari tujuan, enggak apa-apa dah, mulai dari cover, enggak apa-apa saya ikut dah. Tapi jangan terima kasih saya hitung ya, terima kasihnya saya hitung. Jadi membuat slide itu 9, mulai dari covernya, kemudian latar belakangnya, tujuannya, dan sebagainya. Programnya itu apa, gitu dijelaskan di sana, minimal adalah 9 slide. Kemudian komponen programnya ini ada 9 ini, judul program atau kegiatan. Kemudian latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan pada setiap tujuan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang memiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Itu adalah komponen yang ada di dalam RTL tersebut, di dalam slide tersebut. Gak apa-apa sudah yang halaman depan apa gitu. Kalau kiranya yang belakang, yang ke-9-nya, enggak apa-apa sudah pakai terima kasih. Tadi saya bilang enggak usah, tapi pakai ada terima kasih biar enggak terlalu banyak. Oke, keterangannya. Yang pertama, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan dan komunitas belajar di sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen catatan, diskusi bersama kelompok belajar di sekolah berupa video atau foto atau dokumennya lainnya yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat menindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, judul program kegiatan. Judul program atau kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bisa melihat lagi di modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan tentang bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan, yaitu tadi voice, choice, dan ownership murid untuk dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah dan komunitas belajar dalam sekolah dan informasinya yang relevan
tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan dan kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Sumber informasi kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan orang tua, wali murid, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain sebagainya. Tujuan program, isinya adalah bagian ini harus jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Capaian atau langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, yaitu isinya adalah nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang diukur dari tujuan besar program. Tujuan capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jadi harus penanggung jawabnya siapa, tentunya kan kepala guru olahraga dan kepala sekolah ya. Karena yang membuat program ini kan terkait dengan program kebugaran. Kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid kembali. Pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dengan siap untuk memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang akan menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek itu berlangsung. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Struktur program dan mitra komunitas belajar. Di sini isinya adalah program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Di sini adalah termasuk kelas dan usia. Kemudian, jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu dilakukan. Selanjutnya, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini, yaitu gunakan informasi berupa pemetaan aset yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya. Itu contohnya seperti gerak jalan gitu ya. Nah, Joni guru PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha bagaimana gerak itu dilakukan. Bagian dari model pendidikan gerak itu seperti itu sudah ya. Nanti saya kirimkan PPT-nya. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, yaitu saya masih ada di sini kah? Saya masih ada ya, saya takut hilang. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Kemudian fokuslah pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada, mengimplementasikan asset based thinking, jadi pemetaan aset. Ya. Kemudian yang keenam adalah komponennya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah, yaitu isinya jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Kemudian fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasi dalam asset based thinking. Yang ketujuh adalah rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan siapa saja. Dari siapa kakak-kakak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf komunitas belajar,
di dalam sekolah dan bagaimana individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang digunakan, misalnya kakak-kakak menggunakan wawancara kepada peserta didik atau menggunakan survei atau menggunakan refleksi murid. Yang kan itu sudah kita pelajari bersama, nih. Yang kedelapan adalah kemungkinan tantangan, yaitu jelas kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada implementasi dan solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan ini. Kakak-kakak diminta untuk menggunakan pemahaman dan sampel yang sudah didapat modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, di sini adalah aspek penilaian rencana tindak lanjut. Nah, yang pertama adalah tujuan program, yang kedua adalah kelengkapan rencana dan struktur program, yang ketiga adalah keterlibatan komunitas dalam sekolah, yang keempat adalah rencana evaluasi program. Nanti PPT-nya akan saya kirimkan. Ini adalah lini masa rencana tindak lanjut, di mana yang pertama kita harus menyusun rencana tindak lanjut tersebut. Setelah saya berikan pengantar, kakak-kakak harus menyusun rencana terkait dengan tindak lanjut. Yang kedua, menyusun dan mengunggah di LMS. Jadi, rencana tindak lanjut ini dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video atau foto atau notulen atau catatan diskusi di kelompok belajar di sekolah terkait dengan RTL, PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Nih, rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi harusnya kan ini ya. Berarti hari apa ini sekarang? Hari Sabtu udah selesai ya kakak-kakak ya. Ini sudah harus diunggah. Penilaian RTL setelah diunggah RTL, kemudian umpan balik itu setelah 6 hari penyusunan RTL. Ada yang ditanyakan? Silahkan raise hand. Karena agak sulit untuk RTL ini. Atau sudah paham semuanya? Belum paham, Kak. Belum paham. Yang mana, Kak? Belum paham. Yang tadi pas pengambilan apa video apa itu? Video ya. atau foto? Jadi Kak, tadi. Ini nggih. Kakak-kakak diminta untuk membuat rencana tindak lanjut. Ini membuat rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar sebanyak 9 slide. Nih, komponen-komponennya sudah ada. Ini komponen program nanti saya kirimkan di slide. Saya kirimkan di grup WA. Kakak-kakak di sini akan membuat rancangan program terkait kegiatan yang kakak-kakak lakukan, terkait dengan program yang kakak-kakak lakukan. Kakak lakukan sosialisasi. Jadi kakak-kakak akan mempresentasikan di depan kepala sekolah atau dewan guru dan siswa. Itu yang diharapkan. Itu yang akan divideokan atau difoto, Kak. Nanti foto atau videonya dikirim di LMS. Ada lagi yang ditanyakan, Kak Novia? Cukup, Kak. Cukup. Ngerti sudah. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Sebelum saya tutup, silakan Kak Roni. Baik, terima kasih banyak Kak Basir. Terkait mengenai penyelenggaraan yang itu program yang dijelaskan tadi, artinya mulai dari perencanaan sampai selesai refleksi, teman sejawat yang dimaksud sampai evaluasi, Kak. Ya. Teman sejawat harus terlibat penuh di sana atau memang seperti apa, Kak Basil? Gini Kak, kemarin waktu pemetaan, baik Kakak. Kemarin waktu pemetaan aset kan Kakak sudah melibatkan apa kemarin? Guru apa kemarin? Guru seni budaya ya? Ya. Kepala sekolah dan seni budaya kan kemarin
SM. Contohnya seperti itulah. Kemarin yang kakak presentasikan adalah terkait dengan permainan congklak umpamanya ya. Itu siapa yang dilibatkan itu adalah kepala sekolah dan guru yang kakak tunjuk itu yang terlibat. Nanti Kak Roni akan presentasi itu bukan hanya di depan mereka hanya penanggung jawab Kak, tapi kakak-kakak akan mempresentasikan itu di semua folder yang ada di sekolah. Jadi membuat 9 slide kemudian presentasikan program yang kakak jalankan begitu. Penanggung jawabnya yang guru yang kakak libatkan ada kepala sekolah, ada guru seni budaya dan kakak sendiri. Nah, itu penanggung jawabnya. Tapi siapa yang di sana yang harus mengetahui program yang kakak jalankan itu adalah semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk wali murid, termasuk siswa, termasuk guru, semuanya, Kak. Nggak usah dibikin ribet, santai saja. Ada lagi? Ada lagi mau ditanyakan? Ini waktunya cuma sampai hari Sabtu ya, Kak ya? Sampai hari Sabtu sudah harus dikumpulkan, wajib dikumpulkan. Cukup? Kak Rama mungkin? Besok kalau kita nak kerja, besok kita WA Kak Pasel. Oke, siap. Baik kakak-kakak, sudah paham semuanya nih? Insya Allah. Oke, baik kakak-kakak, pada akhir sesi kita pada malam hari ini, yang pertama kakak-kakak sudah dapat nanti merefleksikan pembelajaran di modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, sekarang penutup. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik kakak-kakak. Amin. Terima kasih untuk agenda kita pada malam hari ini. Apabila memang kurang paham terkait dengan apa yang saya jelaskan, silakan telepon atau WA saya. Saya insya Allah akan siap untuk mendampingi kakak-kakak. Nanti saya akan kirimkan slide-nya sehingga kakak-kakak bisa membaca nanti panduannya. Bapak paham sih kakak-kakak? Paling lambat hari Sabtu ya. Ya. Siap. Oke, baik kalau gitu. Kita tutup agenda kita pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kakak-kakak buka kameranya, saya mau foto semuanya dong. Buka kameranya dong sebelum saya akhiri. Ayo dong dibuka, masa saya mau foto doang nggak ada orangnya. Kak Novia, Kak Gezi, Kak Rama, Kak Roni, Kak Lalu Saripudin, Kak Eka, Kak Jo, Kak Mahdan, Kak Asmani, Kak Sayuti, buka kameranya dong. Alhamdulillah. Saya dengan Kak Eka beberapa hari ini kayak sendu begitu. Biasanya dia orang yang paling usil gitu. Kenapa dia hari minggu-minggu ini dia sendu sekali? Baik, lagi kurang 1, sehat. 2, 3. Semuanya buka kamera dong. 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih pada malam hari ini mengikuti kegiatan untuk persiapan rencana tindak lanjut. Saya mohon maaf apabila dalam memfasilitasi kakak-kakak ada salah kata atau kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop streaming.